Padu nih, lah padu nih. Bapak ini memang lingkungan hidup Bapak. Sebagai orang muda Bapak yang khawatir soal lingkungan hidup Bapak. Oke, sesama orang muda mari kita komunikasikan dengan baik, bertukar pikiran dengan baik. Saya tidak berkomunikasi dengan Anda karena Anda ada kepalanya, ada pemimpinnya. Kalau pemimpin datang hanya untuk merusak lingkungan atau membuat masyarakat sekitar khawatir soal kehidupan mereka, saya pikir tidak bagus Bapak. Sekarang begini Bapak. Oke lah, mari kita komunikasikan dengan baik Bapak. Saya tidak mau bertindak seperti ini. Mari bertukar pikiran dengan baik Bapak. Oke, siap Bapak. Iya. Oke, siap. Pemerintah atau tanah siapapun dia mau bangun apa terserah lah begitu. Tapi yang kita harapkan itu sosialisasi dulu sehingga masyarakat ini dibangun tempat TPA atau TPU. Informasi jelas sehingga kami persiapan Naban saya dah letak kau yang masa naban. Ada penglarangan di sana. Ini bisa ini. Saya cuma nih ini mau lewat saya hanya menginginkan mereka lewat keluar. Ini dibuka. Kalau sudah keluar, buka musyawarah. Jangan marah. Saya hanya ngomong banyak. Bisa kayak gitu. Jangan marah Pak, ngomong itu yang baik Pak. kami semua dengan waktu yang hosek ya. Wah, tidak boleh marah orang saya begitu. Kami marah itu anak sebab dulu banyak-banyak. Besok di jalan aspal saja. Wes sana teman lagi doang. Tidak ada masalah, tidak ada anarkis. Kita anggap tidak masalah. Kata-kata itu membuat orang tersinggung. Tidak mungkin Indonesia lain orang kasih semai. Kita yang pasti ada. Oh, iya. Sudah sama ngerti Kak, sudah. Kita ke kantor Ista. Pertanyaannya, apakah negara Amerika kurang dokter, kurang alat? Ini orang sudah mati karena akibat dari virus COVID. Dan jelas untuk penanganan itu kita terapkan protokol kesehatan. Orang ini mati belum masuk di PPI, ini orang taruh di kantong air. Setelah masuk di, tapi sebelum itu kan disemprot. Setelah masuk semprot lagi. Setelah masuk di kantong plastik air ini langsung taruh di PPI. Setelah taruh di PPI disemprot dulu. Ya dok. Setelah semprot ditutup. Setelah tutup disegel mati. Habis itu disemprot lagi. Pertanyaan, apakah orang yang meninggal itu orang yang sudah ada di dalam PT ini virusnya masih hidup atau sudah mati? Saat meninggal beberapa jam itu kan masih ada sel-sel cairan yang keluar, itu virusnya masih ada, tapi setelah beberapa jam dia sudah tidak lagi ada, tapi tidak lagi terinfeksi karena imunnya itu sudah mati. Oke. Mereka yang ada di situ, antara keluar apa segala macam ini, kan ada di plastik kantong itu. Dia tidak merebus keluar, dia ada di dalam ini. Apakah penyakit yang orang mati ini virus ini masih hidup atau tidak? Menurut yang saya tahu, karena di dalam tubuh orang ini, kecuali dia juga mati dibangun kebenaran berapa kita hari itu terkena. Masa baik kita begitu lah. Jadi kita punya masyarakat orang ini
Jangan sampai kita bawa itu orang datang di sini, virus ini merajalela di sekitar sini. Ini yang harus kita omong terhadap masyarakat. Tidak lagi itu cuma itu. Lanjut. Masih ada lagi. Ada enggak? Kami baru lanjut dulu dok. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Oke. Sebelum kita kasih di masyarakat keluarga orang, saya minta sedikit ya masukan lah dari kita punya mantan anggota DPR. Nah, silakan. Terima kasih Pak Beka, Pak Aceh, Bapak Ibu Kepala Dinas Kawan, masyarakat yang hadir, Bapak Desa. Dalam kaitan dengan tanah, kami Pokok 5 tidak bersalah. Dan itu sudah bisa dipakai kabupaten. Nomenklatur yang pertama pada saat pembahasan pengukuran itu khusus sekolah perikanan. Sekolah perikanan pada saat itu saya membuka sekolah ini, SMK ini, lalu juga pemerintah mau sekolah perikanan. Lengkap sekolah perikanan internasional taruh di sini. Tapi karena setelah tim turun melihat awal tidak memungkinkan untuk membuka sekolah pertanian, maka itu larinya ke Papua. Akhirnya kita bangun di sini. Jadi sekolah perikanan itu di Papua, kita pertanian di sini. Sehingga kami tidak berkata olahan itu otomatis pemerintah. Karena Papua ini selatan tanah sebanyak kecamatan ini sekitar 7 hektar. Ini keluarga kami tak boleh juga. Tanah terlalu banyak kami serahkan. Kami tidak berkeberatan. Hanya kita menganalisa dampak lingkungannya untuk masyarakat. Bahwa betul pasti ada kemajuan. Sehingga beberapa alternatif untuk pembangunan di situ yang pertama itu sekolah perikanan. Menjadi contoh untuk anak-anak masyarakat Pokok. Yang kedua itu yang mungkin tampak garam atau kolam tambak ikan. Sehingga bisa membantu masyarakat sekitarnya menjadi contoh. Sedangkan untuk pengumpulan massa COVID ini memang di luar perhitungan kami. Tetapi tadi dijelaskan oleh Pak Sek dengan dokter bahwa dia punya dampak COVID ini untuk masyarakat itu sebenarnya tidak ada. Hari ini datang hanya kubur, selesai dan dia sudah mati. Ya, hanya masyarakat itu mereka merasa bahwa selama ini mereka hidup dari hasil laut yang ada di sekitar. Betul. Nah, ini yang mereka merasa sedih Bapak atau Sekda. Misalnya, apakah sudah kubur di situ mereka bisa ambil jiwan, ketiban, sabun, bede kalale, bisa kerja pola pikir di situ. Apakah ini bisa pengaruh di dalam lingkungan? Lalu kalau air naik langsung naik sampai di jalan. Ini dapat diimbang Pak Iman, kita analisa baik-baik sehingga kita sama-sama merasa enak. Tanah itu kami serahkan. Karena 8 hektar ini sudah ada sertifikat kami serahkan. Ya, tapi ini yang saya sampaikan kepada Mas Sekda sebagai pimpinan Melakas ini dan juga Bapak Ibu yang berperan dalam semua ini yang kami berkesempatan. Tetapi untuk membersihkan ya silakan. Nanti bersihkan pemerintah silakan bersihkan saja. Mau memanfaatkan jadi atau tidak itu kan nanti kita lihat. Siapa mati kalau kita datang kubur, kalau tidak ada mati ya lepas. Itu pemerintah dia dimanfaatkan. Jadi masyarakat biar dulu dibersihkan dulu. Soal pemanfaatan untuk mau kubur ke apa itu urusan ini belum ada orang mati yang pemerintah sekarang manfaatkan lahan ini dibersihkan dulunya. Dibersihkan dulunya. Sampai dengan jalan juga bagus. Nah, sehingga kita betul-betul tanah Indonesia itu dimanfaatkan secara baik. Apakah itu dibutuhkan pengukuran COVID ini atau masalah lain nanti akan pemetaannya. Nah, untuk dikaji kira-kira mana yang lebih baik untuk menguntungkan kita semua. Nah, ini yang saya sampaikan Pak Sekda. Tanah itu serahkan. Mau bersihkan, sebenarnya kalau Indonesia namanya pemerintah mau bersihkan itu bisa perlu menolak lagi.
Ino benar puineri itu nomor ini loh ini rona kami kok rona kepala desa. Jadi minta maaf Pak Seka, saya juga tidak tahu bahwa mereka masyarakat kami ini tadi ini ada sedikit ribut, kami tidak tahu. Saya baru akan telepon saya dengan itu lalu saya tidak tahu dengan Pak Uci. Saya tidak tahu. Jadi kalau kami tahu ini masih tidak akan terjadi seperti ini. Karena kita sosialisasi secara baik, mereka memahami betul Pak kita. Jadi Bapak Desa dan Pak Camat dengan perangkat desa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa lahan 68 hektar ini dibersihkan secara baik. Lalu mungkin caranya bagus apabila terjadi dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan masyarakat. Ya. Saya kira saya sampaikan Pak Seka dan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Selamat berangkat. Oke. Tapi sudah paling utama ini lokasi itu sertifikatnya atas nama pemerintah Kabupaten Malaka yang luasnya 8,1 oleh karena itu sekarang menyangkut hal ini tidak ada persoalan ya. Kalau memang sudah tidak ada persoalan, ayo kondisi menunjukkan pemahaman terhadap kepentingan masyarakat di Pemalang ini supaya jangan ragu kepada orang masyarakat kita terhubung corona ini di lokasi ini. Ini saja keluarga dulu masyarakat. Ini jangan sampai boleh mengkoi aminnya terjadi toto. Ini loh. Yang mudah-mudahan tidak ada intensi lain. Tidak ada tensi lain, tidak ada pemikiran lain. Karena saya tidak ada pemikiran lain lagi selain untuk kita mengamankan bagi mereka yang korban karena virus ini. Kalau ada yang tensi lain, kalau saya tuh kebetulan saya punya PLH itu waktunya singkat. Dan saya sebagai sekda ini juga ya itu bulan saya. Makanya ini kenapa saya menjawab pertanyaan masyarakat. Dan masyarakat Tuhan ini rata-rata itu saya putus. Karena itu apa saya putus. Oleh karena itu itu seperti yang berlebih-lebihanlah. Mari kita berdamai tentang informasi dari masyarakat kita. Ini untuk menurut saya terima menerima berapa kerja bakti, saya terima lagi remusa. Foto itu kita mau buka akses. Yang lain dan saya tidak menyebut kata-kata yang penting semuanya saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membukakan beberapa hal yang sampai dengan tadi pagi itu termasuk saya, yaitu adalah menolak kalau itu mau dijadikan tempat kuburan, baik itu untuk umum maupun khusus untuk ukuran gerakan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kondisi alam tempat bahwa gali hanya 1 meter, airnya sudah naik. Otomatis mungkin ibu dokter tahu pasti akan terjadi pencemaran lingkungan, terutama adalah air. Jadi kalau terjadi pencemaran air, bagaimana tentang kami? Bagaimana ini masyarakat yang berkebun, jarak antara kebun yang itu tidak lagi ibu dokter bilang jarak 500, mungkin hanya 50 meter. Apakah mungkin? Silakan ibu dokter sendiri analisa. Yang ketiga, bahwa masyarakat di sini adalah sangat membutuhkan adalah haksa Universitasnya haksa tasik ketunuan. Dan siapa butuh air berkain berpaan. Kalau anda kan sudah terjadi pencemaran, maka bagaimana efeknya terhadap pemanfaatan hasil laut itu atau tasik ketunuan Indonesia? Yang ketiga, tadi saya dengar Bapak Sekda juga sudah menolak, maka saya dukung 100%.
bahwa tidak boleh jadikan, artinya tidak mau dalam hati, tidak mau dijadikan tempat itu dari kuburan. Jadi anak-anak saya sangat berterima kasih kepada Bapak saya. Yang terakhir adalah masyarakat jarang tidak sampai 1 meter. Walaupun artinya bukan meter, tapi dia harus bisa bertemu tofa di situ. Jadi menurut tim dokter tadi bilang jaraknya harus 500 meter. Nah sekarang keboncengan ini yang tiap hari itu masyarakat tofa di situ. Apa efeknya? Jadi dengan beberapa alasan itu, maka saya harapkan bahwa kami dari masyarakat ini kami menolak. Kecuali kalau untuk mau, dan apalagi sesuai dengan persetujuan pertama bahwa untuk sekolah perencanaan, saya mau, karena saya seorang guru. Saya pensiunan seorang guru. Ya saya di Kupang, SGO. Kupang kemudian di undangan 12 tahun. Gitu. Saya disebut lagi. Oleh orang Katolik dan saya berada di Gusuburg. Nama serius. Jujur, Pak Sekda, saya seorang muda tolak keras karena yang ada di sekitaran lokasi yang menjadikan kuburan itu, situ terdapat hasil alam. Jujur, kami beberapa orang yang ada di Brooklyn dari seragaman saja dari hasil bumi, hasil alam itu. Jadi kalau mau jadikan tempat kuburan, saya sebagai orang muda saya tolak keras. Tapi kalau mau jadikan sekolah perikanan, saya salah satu orang muda yang mendukung itu. Dari itu saya Bapak, terima kasih banyak. Oke. Tentang pendidikan kita tidak ada kewenangan. Apalagi pendidikan SMP. Tapi saya merasa ini Ya, makanya ini tidak mengambil kemana-mana. Kita mau fokus dulu nih. ya silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama nanti Bapak Sekda bisa berjalan, Bapak Kapolda, Kapolsek, dengan Bapak dan seluruh masyarakat yang ada pada kesempatan ini. Jadi kita ini fokus dulu, fokus ke tanah yang menjadikan tempat pembangunan. Jangan mengambil kemana-mana dulu. Kita akan pasang-pasang. Itu terserah pemerintah dengan yang berhubungan dengan LPAS segala macam itu urusan ke belakang dulu. Yang kita fokuskan itu hasilnya bagaimana pertemuan hari ini. Karena masyarakat ini cukup masih ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Jadi Bapak tidak kesibukan tadi. Jadi harapan kita fokus kepada masalah yang ada. Jadi kalau saya beri contoh, selalu menjelaskan lagi soal penolakan kami orang muda, tokoh orang muda yang tadi soal tenaga kesehatan punya pendapat atau punya penjelasan soal orang meninggal karena virus, induknya mati berarti virusnya sudah mati juga. Nah, kenapa tidak langsung dikembalikan ke masyarakat sesuai dengan protap yang ada? Kenapa tidak dikubur ke tempat keluarga masing-masing? Kalau virus induknya sudah mati, virusnya juga mati. Nah, kenapa dilakukan tempat penguburan di hutan atau di tempat-tempat yang seperti sekarang ini banyak masyarakat yang mengakhiri hidupnya di sana? Nah, ini yang perlu penjelasan lagi. Jangan kita mengambil kemenangan dulu. Nah, terus kita perhitungan juga ini lalu lintas ini bukan hanya orang Malang sini, tapi ini internasional, jalan negara. Nah, apakah bisa kita buat tempat penguburan di sini, tapi jalan negaranya bisnis internasionalnya bagaimana berhubungan dengan Timor Leste ini? Nah, jangan sampai kita beli di sekitar sini orang Timor Leste usir. Nah, bagaimana perekonomian orang Malaka terutama masyarakat yang tinggal di perbatasan sini? Nah, itu juga perlu diperhitungkan. Boleh keuntungan seperti tadi, tempat pariwisata boleh saja. Tempat ada dari sejarah, tempat yang bersejarah dari di kemudian hari. Tapi kita perhitungan juga. Apakah masalah sipil ini lapangan pekerjaan atau tidak? Kalau tempat itu sudah jadi tempat penguburan virus corona seperti ini, otomatis semua pekerjaan ditinggal. Mereka juga takut karena selama ini ambulans lewat saja semua lari masuk rumah. Oke. Jadi perlu diperhatikan. Kita diskusi seperti itu, jangan mengambil dulu. Baik mungkin kita diskusi lagi. Terima kasih. Terakhir. Bapak Asisten 2, dinas-dinas terkait, Bapak Desa, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan semua masyarakat yang ada di sini, tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang ada di sini.
Oke, baik. Sebelum saya menyampaikan beberapa poin penting yang ingin perlu saya sampaikan, ada beberapa kritikan yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama, nama saya Emen Amaral. Baik, Bapak Sekda, yang pertama, ini sebelum saya menyampaikan poin-poin, saya ingin memberikan kritikan dulu. Yang pertama, kami masyarakat tidak menyukai. Mohon maaf Bapak Sekda kalau saya agak keras karena sebenarnya seperti ini. Saya tidak marah dan lain sebagainya. Kami tidak suka pemerintah mempertontonkan kebobrokan di depan masyarakat. Jujur, saya tidak suka kalau Bapak Sekda macam pukul masyarakat, saya tidak suka. Kami masyarakat di sini ingin melihat sesuatu yang etis. Contohkan kepada kami sesuatu yang etis. Kami masyarakat di sini sudah dituntut bagaimana caranya untuk tidak anarkis. Jadi silakan. Kalau Bapak Sekda mau marah sama staf dan lain sebagainya, jangan di sini. Di sini ada masyarakat. Tolong mempertontonkan. Oke, tidak, ini kritikan Bapak Sekda. Saya mohon Bapak Sekda mendengarkan ini. Ini aspirasi. Biar setelah ini Bapak Sekda bisa evaluasi. Yang kedua, bahasa yang tempat saya tanggapi juga tadi, apapun yang terjadi kalau tidak dapat solusi harus dieksekusi. Macam tadi, mau tidak mau harus di situ. Ini bahasa diktator, tidak bisa dipakai di daerah di demokrasi. Tidak bisa dipakai. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan bersama. Ini baru dapat solusi. Ini hakikat demokrasi. Tidak bisa seperti itu. Itu bahasa diktator. Negara demokrasi tidak bisa mengadopsi bahasa model seperti itu. Tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tadi saya setuju. Sebelum saya masuk ke pencemaran lingkungan. Yang pertama soal status tanah. Sudah jelas bahwa masyarakat di sini menyetujui penyerahan tanah itu karena adanya kesepakatan bahwa di sini akan dibangun SMK, Sekolah Perikanan. Itu artinya masyarakat setuju kalau itu penyerahannya model seperti itu eksekusinya. Sekarang kalau eksekusinya model seperti ini, pemerintah harus melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat. Yang itu hari kita sepakat tidak disepakat tidak terjadi dieksekusi. Sekarang mau dijadikan lahan penguburan massal. Kira-kira lebih masyarakat siap. Itu baru betul. Karena ini tidak sesuai lagi dengan kesepakatan. Jadi melakukan pendekatan dulu dengan masyarakat. Sudah ada perubahan kesepakatan, kira-kira lebih. Itu baru. Dan yang berikut, soal pembersihan tadi. Sebenarnya masyarakat tidak menghalangi pembersihan tadi. Tapi tujuan dari pembersihan itu yang dihalangi. Bisa paham Pak? Ya. Bukan pembersihannya dihalangi. Tujuan dari pembersihan itu yang dihalangi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin melihat dari aspek kultur. Bagaimana ini jadikan pemakaman. Yang pertama, kita di sini ini kita sangat menghormati, kita punya arwah, kita punya leluhur. Bagaimana kita punya orang dikubur di air model seperti itu? Oh, ini orang mata bisa ditambah keran. Ini kita budaya loh. Saya pikir ini kita semua sama. Masa kita mau lepas kita punya orang ini di air yang model begitu saat pasang sampai di lutut? Bagaimana dengan kita punya orang-orang yang di situ? Ini yang pertama. Yang kedua tadi sudah sempat disinggung soal sadar. Ami kemah ini nolain sia. Kalau mati karena COVID, apakah mau kubur? Tidak, mereka di Sadan tempatnya. Tidak di situ. Tapi apakah karena COVID mereka harus di situ? Tidak bisa. Ada beberapa apa tertentu yang memang harus dispesifikasi. Jadi tidak bisa seperti itu Bapak Sekda. Jadi ini pun menjadi bahan pertimbangan. Tidak bisa. Ini alasan yang kedua, penolakan. Tidak, yang ketiga. Tambah lagi Bapak Sekda. Yang ketiga ini soal mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat ini sudah sampai dijelaskan soal tadi. Ya, setuju. Ya, setuju. Tidak, saya hanya menekankan Bapak Sekda, menekankan. Yang keempat, pencemaran lingkungan dan lain sebagainya sudah disampaikan. Jadi saya pikir seperti itu. Saya pikir Bapak Sekda jangan pakai emosi, kita pakai kepala dingin. Kita di sini pakai musyawarah bersama. Mari kita diskusikan bersama. Kalau saya punya nada agak keras, Bapak Sekda, saya punya nada yang harus seperti itu. Saya punya nada yang seperti itu Bapak Sekda. Saya minta maaf. Eksekusi atau tidak eksekusi. Setuju Bapak Sekda. Tetapi kita rapat hari ini untuk kita mencari solusi yang terbaik. Setuju, ya setuju. Makanya dengar dulu Bapak Sekda. Bapak Sekda dengar dulu. Saya belum sampai ke sana. Saya belum menawarkan solusi. Saya belum menawarkan solusi Bapak Sekda. Saya belum menawarkan solusi. Iya, saya belum menawarkan solusi ini. Saya sudah katakan bahwa kita rapat ini betul. Setuju. Jadi itu soal beberapa poin yang sudah disampaikan. Solusinya, saya pikir saya sepakat dengan poin yang pertama di sana. Yang kedua, ini kan lahan ini kan harus ada kajian. Poin yang penting dieksekusi berdasarkan potensi yang ada. Dia bisa dijadikan tambak, dia bisa dijadikan SMK. Kalau SMK tipis tambak memungkinkan sekali. Kenapa harus jadikan kuburan massal di situ? Ini kan tidak sesuai potensi yang ada di situ lagi Bapak Sekda.
Jadi saya pikir ini aspirasi masyarakat yang perlu didengar oleh pemerintah. Dan keputusan tidak boleh diambil sepihak. Masyarakat perlu dilibatkan. Karena kalau memang keputusan sepihak semacam tadi mau tidak mau eksekusi, maka ini tidak akan temukan solusi. Terima kasih. Tapi tujuan itu tidak tercapai. Ya sekarang karena itu ditelantarkan, dibiarkan. Gitu, kita berpikir apakah boleh, apakah layak untuk kita jadikan itu pemakaman, karena sekarang ini kita tidak punya lahan khusus untuk pemakaman pasien COVID yang meninggal. Dan perintah dari atas seperti yang bisa dijelaskan dari Pak Pela tadi, bahwa Pak Presiden, Gubernur memerintahkan setiap kabupaten kota harus siapkan lahan khusus untuk makamkan atau kuburkan mereka yang COVID. Jadi saya sangka mungkin dari saya itu saya minta pengertian baik dari keluarga besar semua supaya bisa pakai akal sehat, kita jangan emosi. Boleh ada pendapat anak muda boleh, tapi nanti disalurkan secara baik supaya kita bisa bertimbang bersama. Saya rasa itu yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan.